Ada apa ini? Ada motor naik mobil. Hahaha. Kita kontar. Waduh, turun. Ada pelanggan di luar Nulur ini. Dari jauh-jauh hari. Tuh, naik mobil. Balik ke motor. Masuk. Nyapa iki? Motor. Nah, kan? Bener kan? Kacang. Ini ada mola. Ini adalah motor yang tempo hari saya perbaiki, yang saya ambil dari jauh, dari tempat yang jauh. Sekarang mati lagi. Tapi kata si pelanggan masih harus menunggu esok hari, karena malam ini katanya mau dibawa ke pasar dulu, suruh menghidupkan dengan segala konsekuensinya. Pokoknya harus nyala katanya. Besok mau dibongkar. Oke, kita usahakan ya, karena kita hanya pelaksana kerja. Jadi kita ikuti apa mau dari pelanggan tersebut sampai pelanggan itu berasa bosan. Karena saya sudah menyarankan yang terbaik untuk motor ini, tapi si pelanggan maunya seperti itu. Ya sudah, kita coba buka dulu businya, karena kompresinya ini masih terlalu padat. Ya kalau benar itu businya, karena motor ini kondisinya sudah berasap. Saya buka dulu businya. Ini businya bisa dilihat dalam kondisi yang kurang baik ya, basah akibat pembakaran yang kurang sempurna. Ini karena ringnya sudah termakan usia, ring pistonnya, jadi bahan bakar bercampur dengan oli mesin, terjadilah seperti ini. Coba kita ganti dulu businya, nanti kalau semoga aja nyala. Kita nyalakan ya, semoga ini bisa menyala. Sudah menyala, tapi kondisinya luar biasa, asap sampai mana-mana, dan suara mesinnya pun tidak bersahabat. Tapi yang penting saya sudah mengikuti arahan dari beliau. Semoga motor ini bisa sampai tujuan seperti apa yang diharapkan oleh pemilik motor ini. Oke, kita lanjut besok lagi. Pagi semuanya, semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kemudahan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya ketemu sama Mio Kitty tepatnya. Mungkin sedikit tidak asing dengan Mio ini, yang beberapa saat lalu saya pernah upload yang mati di jalan, terus saya bawa ke bengkel dan saya suntikan oli. Perkiraan dan dugaan saya benar, hanya bersifat sementara. Tapi kali ini yang beda adalah motor ini dalam kondisi kompresinya padat, masih terlalu padat. Tapi suaranya luar biasa kasar, dan sekarang kondisinya tidak hidup, tidak menyala karena pernah kehabisan oli. Jadi langsung kita bongkar aja ya, kita lihat apa kerusakannya dan bagaimana tindakannya
doakan saya agar tidak mendapatkan masalah yang terlalu berat untuk memperbaiki motor ini. Oke, simak terus videonya. Sudah terbuka, sudah terpisah antara mesin dan rangkanya. Kita bongkarin sekarang. Saya udah nggak sabar ngeliat dalemannya seperti apa, karena waktu saya hidupkan tempo yang lalu itu suaranya luar biasa ya. Kita bongkar sama-sama. Lihat kondisinya. Basah dengan oli. Kita mau lihat kondisi piston dan bloknya. Kita buka perlahan. Kalian bisa lihat ini pernah habis oli. Sangat disayangkan memang saat kita mengabaikan sesuatu yang ringan, alhasil seperti ini hasilnya. Saya udah tidak bisa berkata-kata. Ini bakal makan banyak biaya. Saya lepas pistonnya. Kalian harus lihat pistonnya. Cukup mengesankan, bukan? Ini seperti tertembak Israel. Jadi kalau motor kalian sudah mengeluarkan asap warna putih, segera lakukan pembongkaran. Kalau tidak, ini yang akan terjadi. Oke, mau nggak mau kita harus ganti yang baru. Simak terus videonya. Nanti saya akan coba nyalakan kalau udah
kita coba sama-sama. Pantas kalau suaranya kasar, karena seperti ini kondisinya. Ini jangan dipaksa ya, jangan dipaksa untuk diakal-akalin kalau nggak mau bongkar 2 kali. Cuma itu kembali lagi kepada pemilik motornya. Sedikit tips buat kalian yang mempunyai motor serupa ataupun bentuk blok yang sama, maksud saya dengan bahan yang sama seperti ini. Jadi blok ini berbahan full aluminium ya, full aluminium. Saya kurang paham jenisnya apa, yang paham di komen di bawah biar kita sama-sama belajar. Nah, ini kalau kalian mau melakukan pergantian, jangan cari blok yang bisa di quarter ya. Walaupun imitasi barang tiruan yang kalian beli itu usahakan yang semuanya aluminium, semuanya. Jangan ada boringnya yang bisa di quarter. Kenapa? Itu tidak akan bertahan lama. Tuh, sepengetahuan saya begitu. Kan enak bisa di quarter. Iya, enak memang bisa di quarter lagi. Dari 0 jadi 50, jadi 100, begitu seterusnya. Cuma itu nggak akan awet. Tidak akan awet ya. Nanti kapan-kapan saya kasih bocoran bagaimana yang awet itu kalau mau pasak yang pouring, yang menggunakan liner yang bisa di coulter. Kapan-kapan saya kasih tahu tipsnya kalau saya mengerjakan tersebut, karena kalau saya hanya terangkan lewat kata-kata tanpa adanya praktek, kalian susah pahamnya ya. Tips ya, jadi carilah blok walaupun tidak yang ori, itu jangan cari blok yang bisa di coulter kalau memang bawaannya itu tidak bisa di coulter, sebagaimana motor Jupiter MX, Fiction, dan motor ini. Tapi kalau blok Mio Karbu, blok motor Beat itu yang memang bawaannya bisa di coulter, is okay, nggak apa-apa kalian beli yang bisa di coulter. Ini umurnya nggak akan lama kalau dibelikan atau dipasang boring, lalu di coulter standar, masuk lagi piston standar, nanti berkelanjutan 50 atau seberapa atau 100 ataupun seterusnya, itu saya jamin nggak akan bertahan lama. Nanti ya, nanti kita kasih paham kalau sudah ada bahan prakteknya, tapi saya yakin kalian pernah mengalami ini buat pengguna blok serupa. Oke, saya mau konfirmasi dulu sama yang punya motor bagaimana keterusannya. Simak terus videonya. Saya ganti dulu seal klep-nya. Ya, saya udah buka yang lama, tapi kok lubangnya ini bukan karena masa pakai ya, atau habis ini. Kalau yang bawah ini pecah karena habis saya buka pakai tang, tapi kalau yang atas ini bukan ukurannya ya, ini 5,5 ini batangnya, punya Tiger 5,5, sedangkan batang klepnya cuma 5 mili ya. Ini yang baru tuh, jaraknya teramat sangat jauh. Sangat disayangkan memang saat bekerja dalam kondisi terburu-buru, akhirnya seperti ini. Ini salah, kelewat salah, kalau ini kebablasan salahnya. Tapi ya oke, kita ganti.
Jadi motor ini awalnya ngasep itu bukan karena mungkin tapi prediksi saya bukan karena ringnya, tapi lebih ke apa, salah seal klep. Saya tadi tidak sempat videokan karena ada orang tadi waktu saya buka seal klepnya. Ini yang X ya, ini yang in, nanti saya videokan. Kita buka sama-sama ya. Semoga saja oh iya benar, yang dipasang punya Tiger, bukan bawaan apa. Ini belum saya copot ya, tuh. Kita lihat perbandingannya harusnya seperti apa. Kalian bisa lihat ini, goblak dia, tuh. Nah, terlihat ini punya Tiger, ini bukan punya Supra ya. Ini karena batangnya 5 sama kayak punya Supra, harusnya segini. Tuh, lihat begini aja pun sudah terlihat bedanya. Berarti motor ini kehabisan oli atau ngasep awalnya itu karena benda sekecil ini. Biasa, yang rapet yang di bawah, jangan kalian balik, nanti bisa patah. Yang patah itu perklepnya ya, kalau terbalik itu bisa patah. Kalau ada yang masang terbalik dan nggak patah, itu kebetulan nggak patah. Jadi jangan bangga ya kalau masang terbalik. Nah, nanti komen di bawah. Terus punya aku nggak patah bang, udah berpuluh-puluh tahun, kebetulan nggak patah itu. Kerjanya pun nggak mungkin maksimal kalau terlihat kebalik. Kita pasang ring ya. Ini yang baru ori, 100% ori. Saya dapat pastikan itu. Bang, ciri-cirinya gimana? Nanti saya ulas. Jangan di video ini, nanti videonya terlalu panjang. Gini cara masangnya. Nih, buat kalian
Ini yang senang apa namanya, ini sambungannya di sini ya, nih yang ada apa namanya, yang ada catnya ini sambungannya. Ini yang penting intinya bagaimana sambungan antara ring itu tidak saling bertemu dan sambungan ring itu tidak bertemu juga dengan pin pistonnya. Nah, jadi ini saya perjelas sedikit ya. Ini pin pistonnya. Ini sambungan yang pertama di sini, sambungan yang kedua di sebelah sini. Nggak terlihat, tapi saya yakin kalian paham maksud saya. Dan yang ring bagian atasnya ini, kalau saya senangnya yang tebal itu di atas, di bawah ya, bukan di atas. Sama sambungannya di sini, ini pin pistonnya, tapi dibalik ya. Satunya di sebelah sini. Ini yang pertama sambungannya di sini dan di sini. Buat ring olinya, buat ring kompresinya di pin sebelahnya. Sambungannya di sini dan satunya di saya pegang di sini. Semoga terlihat dengan baik ya. Nggak terlihat ya, saya yakin nggak terlihat jelas maksudnya, tapi saya yakin kalian pasti lebih paham. Kita lumasi dulu bagian pinnya. Dan bagian pistonnya di lubang pin dan bagian pinnya. Kita akan pasang yang baru. Karena di online itu banyak sekali beredar barang yang 100% KW, 100% KW, 100% itu. Lebih parahnya lagi, kalau misalnya spare partnya motornya Honda, dia tulisannya ya Honda juga, cuma harganya lebih murah. Jadi kalau kita tidak teliti, pasti akan tertipu karena tergiur harga murah. Dan yang lebih parahnya lagi ada harganya lebih mahal daripada yang ori, barangnya imitasi. Itu saya sering menemukan dan jumpai. Karena kadang ada orang yang alatnya susah, spare partnya dicari di toko-toko susah, akhirnya beli di toko online, dia beli sendiri, akhirnya tertipu. Tapi ya apa boleh buat, karena sudah terlanjur dibeli ya tetap dipasang. Sebenarnya ciri-ciri signifikannya ada. Barang yang KW sama non KW itu ciri-ciri fisiknya itu ada, terlihat jelas sebenarnya. Cuma itu butuh kebiasaan yang cukup lama untuk membedakan itu.
dan itu yang tidak dimiliki oleh para konsumen atau pemilik motor. Kebiasaan itu yang punya itu pasti mekanik, karena dia saking terbiasanya melihat barang yang ori, saking terbiasanya melihat barang yang KW, akhirnya dia bisa tahu dan paham ciri-cirinya, meskipun dibalut bungkus semerek sepeda motornya. Tapi saya punya tips buat kalian yang senang belanja spare part di online. Meskipun di toko ada, kadang ada sebagian orang yang senang belanja di online. Kenapa? Karena kalau di online bisa, mungkin bayarnya bisa nanti-nanti bisa. Itu yang pasti. Terus tipsnya, kalau kalian itu mau beli barang di online, misalnya kalian beli blok ini di online, di sini harganya, misal ini ya, misal saya nggak mau berkata-kata oh kalau di sana harganya segini, bukan. Ini misal blok ini harganya 100.000, misal blok ini asli di toko sini harganya 100.000. Nah, di online shop itu nggak mungkin 50.000. Paham ya? Selisih iya, lebih murah di online iya, cuma selisihnya nggak mungkin banyak kalau barang ori itu sama di toko-toko sini, nggak mungkin banyak selisihnya. Kalau selisihnya banyak, bisa dikatakan kebanyakan ya, kebanyakan itu tiruan kalau selisihnya terlalu banyak. Dan kalau mau lebih amannya lagi, jika kalian tidak mau menyuruh mekaniknya untuk membeli di online, lebih aman kalian cari merek yang memang merek dia sendiri. Maksudnya gini, saya nggak mau mengunggulkan sebuah produk ya, produk A bagus, produk A jelek gitu, bukan. Gini, misal kalian beli spare part tuh, apapun jenis spare partnya. Nah, kalau kalian nggak mau ketipu, misal motor kalian tuh Yamaha, jadi kalian nggak mau ketipu sama bungkus-bungkus Yamaha yang sering beredar di beranda oleh online shop itu. Apa yang harus kalian lakukan? Cari merek sendiri. Nah, gini, cari merek sendiri itu, kalian cari merek misalnya mereknya itu Aspira misal. Kalian beli blok mereknya Aspira, itu pasti asli Aspira. Kalian beli spare part mereknya NPP misal, itu pasti asli NPP, bukan tiruan. Oke, paham ya sampai sini? Saya yakin penonton saya itu cerdas-cerdas, pintar-pintar. Jika diterangkan sesuatu satu atau dua kali, pasti langsung nyamber. Nah, kalau kalian ketemu head yang model seperti ini, apa sih ya namanya, yang tutupnya model ini nih, seperti ada coak-coakannya begini, terus kelaharnya itu nih, pokoknya yang model ini. Saya nggak tahu nyebutnya apa ya, saya gaptek sih.
mana ya, ya pokoknya model seperti ini lah. Cara mengencangkan bautnya itu jangan kalian silang-silang, itu sepengetahuan saya begitu. Jadi harus berurutan mengencangkan bautnya, itu pengalaman saya. Agar apa? Agar gimana sih bahasanya, memperawet. Nah, agar memperpanjang usia. Nah, itu benar tuh, memperpanjang usia klaher bearing noken as. Jadi kalau habis di sini kalian kencangkan yang sini, terus satunya begitu, seterusnya begitu. Kenapa kok bisa memperawet klaher bearing noken as? Saya kurang tahu kenapa, cuma itu pengalaman saya, dan tiap orang itu pengalamannya beda-beda. Dan jangan tanya saya tentang berapa lama saya di bengkel, karena saya tidak mau dikatakan sombong, sok senior, sok suhu. Nah, pengetahuan seseorang itu bukan terletak di berapa lamanya kalian berada di bengkel. Paham ya? Paham kan? Kenapa nggak pakai impact? Punya impact kok nggak pakai impact? Tidak. Untuk baut seperti kayak gini saya nggak mau pakai impact. Kenapa? Kalian tahu penyebabnya? Karena impact saya itu torsinya menurut saya sudah terlalu besar, menurut saya. Tapi karena berapa sih, kalau nggak salah 1800 Nm itu besar. Yang saya takutkan kalau saya kencangkan pakai impact, saya pengen kencang tapi bautnya malah dol atau patah. Nah, begitupun sebaliknya, saya takut bautnya dol atau patah, akhirnya bautnya kendor. Itu pernah saya alami di motor Vario. Dulu pernah saya bongkar Vario, saya pakai impact. Waktu itu saya nggak mau sebutkan merek apa, pakai impact biar terlihat keren gitu maksudnya. Alhasil air radiatornya nyebrang dan menimbulkan banyak kerugian. Mudah ya melihat TMA nya untuk motor ini karena garisnya lurus, sangat teramat jelas dan lurus. Ini dan yang berada di tadi kelihatan perasaan. Mana sih? Nah, tuh di dalam tuh kelihatan tuh garisnya. Yang ini sama yang di dalam, lurusin aja. Itu udah pasti pas. Jamin pasti pas. Dengan keadaan pistonnya di atas ya, jangan di bawah. Nanti kalau di bawah tabrakan beliau. Sebelum kita kencangkan baut ini, sentriknya atau ketengnya kita pasang dulu. Penahannya kita kencangkan. Jangan penahan sentriknya belum dikencangkan, kalian sudah putar bautnya. Kenapa? Nanti kalian tahu akibatnya. Saya kasih tahu daripada nanti kalian gerundel sendiri. Jadi kalau penahan sentriknya belum terpasang dengan kuat, itu
saat kalian mengencangkan baut timing atau baut timing apa ya? Apa sih? Buat apa sih? Buat keteng, buat cam. Nah, saat kalian mengencangkan baut ini, sedangkan belum terpasang dengan kuat, rantai sentrik masih dalam kondisi kendor. Rantai ini masih dalam kondisi kendor. Saat kalian mengencangkan, itu akan terjadi les ataupun dol. Entah di bagian mana, entah di bagian sebelah mana. Bisa di depan sini, bisa di dalam mesin situ. Apesnya kalau yang di dalam mesin situ, kalian pasti apes. Itu maksud saya. Setelan klepnya udah pas atas bawah. Oh iya, saya tadi tidak menunjukkan tanda-tanda saya nyekir klep ini ya. Iya ya, saya bukan lupa, tapi memang tidak saya lakukan penyekuran atau sekir klep pada motor ini. Kenapa? Karena klepnya dalam kondisi baik-baik saja. Tapi bang, kalau baik-baik saja itu kan alangkah lebih baiknya, maksudnya walaupun rapet, alangkah baiknya kalau misalnya disekir lagi biar tambah top, tambah sip. Iya bener, bener itu kata-kata itu bener. Biar cepet habis. Setting klepnya. Enggak, itu mah beda orang beda. Tapi kalau saya, selagi klep itu dalam kondisi yang baik, rapet, tidak ada pergantian klep, saya hanya bersihkan bagian luarnya karena saya ingin memperpanjang usia klep dan setting klepnya, bukan karena malas mengerjakannya. Karena kalau saya ngerjain pakai nyekirnya itu pakai bor, bukan pakai tangan, hanya butuh waktu 1-5 menit paling lama, itu pasti udah rapet. Tapi saya nggak melakukannya. Oke, saya pasang-pasang dulu ya, saya skip dulu, nanti kalau udah naik kita coba sama-sama. Oke, udah tak pasangin semua. Ini belum tak nyalain, saya nyalakan mesinnya. Semoga saja tak ada masalah yang berarti saat saya menyalakan mesin ini, karena mesin ini nggak bisa di starter ya, bisa di engkol. Saya masih agak terengah-engah naikin mesin sendiri. Oke, saya coba nyalakan ya.
sudah oke. Sampai di sini dulu video saya. Tunggu konten-konten saya selanjutnya. Sukses selalu buat kalian. Semoga tetap sehat, tetap diberikan kemudahan, dan jangan lupa bersyukur. Sampai